Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2317. Di kejauhan antara langit dan bumi, raungan tumpul tiba-tiba terdengar. Kemudian bumi bergetar, langit seakan berguncang, ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, raungan terdengar lagi, dan terus mendekat ke sini. Pria besar itu juga ada di sini. Di gerbang kota Tiandu, para penjaga gunung terkejut. Suara itu masih berdering, dan semua orang melihat langit di kejauhan tiba-tiba tertutup bayangan besar dan tak terbatas. Perhatikan baik-baik, itu adalah sosok yang sangat besar. Kepalanya seperti kota, badannya seperti gunung yang menjulang tinggi melintasi langit dan bumi, dan awan hanya mencapai pinggangnya. Matanya seperti sepasang danau, janggutnya seperti air terjun, dan lengannya seperti gunung yang menjuntai. Dia terlalu besar, seperti dewa raksasa kuno, ditutupi lapisan baju besi tua berlumuran darah. Dengan setiap langkah, bumi runtuh menjadi lubang besar. Raungan tumpul yang terus terdengar adalah suara langkah kakinya saat dia melangkah maju. Dewa Tuan Yunhe dan yang lainnya hanya bisa terkesiap. Itu pria besar, tapi terlalu besar. Setidaknya setinggi 30.000 kaki. Di depan mereka, pemandangan antara langit dan bumi tampak sangat kecil. Orang ini, Hua Yin, yang menunggangi rusa putih, berkata dengan heran, itu tidak benar, dia mengalami bencana yang paling parah saat itu, dan terjebak di Reverse River, bagaimana dia bisa melarikan diri. Benar-benar aneh. Di kejauhan, wanita cantik dengan pakaian warna-warni juga terlihat terkejut. Green Pine, yang pertama kali tiba sebelumnya, juga mengerutkan kening saat ini. Semua ini membuat Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa lelaki tua yang sama yang terjebak di reruntuhan Taisi, tetapi ketiga orang ini berpikir bahwa lelaki besar itu tidak mungkin muncul sekarang. Di antara mereka, saya khawatir pasti ada yang aneh. Kakak Fuyu, kekuatan tempur orang besar ini jauh lebih menakutkan daripada yang lain. Wan Zitian berkata dengan suara yang dalam, aku ragu orang ini telah menyentuh ambang sungai takdir, dan berada pada level yang sama dengan si bungkuk tua dan peri bunga kuno. Su Yi mengangguk. Aura pria besar itu memang galak dan tirani, membawa tekanan ke wajah orang. Kota Tiandu yang besar tampak agak kecil di depannya. Saat ini, penjaga gunung tiba-tiba berkata, orang itu adalah raksasa teratas dari klan roh raksasa di era Taisi, dan namanya adalah... Diam. Di kejauhan, sosok menakutkan yang sepertinya datang langsung dari langit berteriak keras, jika kamu berani memanggil namaku, aku pasti akan membunuhmu. Suara itu seperti guntur, menghancurkan kehampaan, membuat telinga semua orang berdengung, dan tubuh serta pikiran mereka terkejut. Semua orang bingung. Itu hanya sebuah nama, mengapa keberadaan yang begitu mengerikan bereaksi begitu kuat? Penjaga gunung menggosok pipinya dan berkata dengan senyum masam, Saudara Taois Bi, itu hanya nama, tidak lebih dari nama kode, mengapa kamu begitu sensitif? Kacang kecil, Bi. Keberadaan yang begitu kuat dan menakutkan, dewa roh raksasa kuno yang tingginya tampaknya mampu menopang langit, memiliki nama seperti itu. Mata semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Ledakan. Pada saat yang sama, di kejauhan, keberadaan menakutkan seperti roh raksasa tiba-tiba mengamuk. Matanya memerah, dia mengulurkan lengannya yang tebal seperti gunung, dan meledak ke arah ibu kota surga dengan kepalan tangan. Mereka berjauhan, tapi pukulan ini menciptakan celah yang mengejutkan di kehampaan di bawah langit. Kekuatan destruktif yang mengerikan menyebabkan semua orang tua di dekatnya menjauh. Ledakan. Tiandu Cheng sedikit bergetar. Kemegahan ilahi yang tak terhitung jumlahnya meledak, menghalangi pukulan tak terbatas yang mendominasi ini. Di dalam gerbang kota, penjaga gunung menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan marah, bajingan kecil, ini kota Tiandu, apakah kamu tidak ingin hidup? Engah. Wan Zitian langsung tertawa. Bocah kecil. Mulut penjaga gunung ini terlalu beracun. Mata Sui aneh, pria gendut yang berbahaya ini pasti sengaja melakukannya. Awalnya, semua orang terintimidasi oleh kekuatan besar dewa roh raksasa, tetapi sekarang, setelah mengetahui namanya, entah bagaimana mereka merasa sedikit lucu dan konyol, dan bahkan ketakutan mereka terhadap dewa roh raksasa menghilang. Terlihat bahwa nama tersebut bukan sekedar nama kode. Jika nama tidak dipilih dengan baik, pasti akan mempengaruhi citra dan prestise seseorang. Apa? Di kejauhan, dewa roh raksasa itu benar-benar murka, dan sosok tinggi yang menjulang ke langit itu meledak menjadi cahaya hitam yang melonjak seperti air pasang, membuatnya berdiri di dunia itu seolah-olah akan meledak. Kulit semua orang berubah, dan mereka segera menjadi waspada. Melihat dewa roh raksasa akan menjadi gila, suara tua yang dalam dan serak terdengar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kota Tiandu akan menghilang, dan pria gendut itu juga akan pensiun selama 1000 tahun. Saat ini, apa yang membuatmu marah padanya?
Itu hanya sebuah kalimat, tapi sepertinya memiliki kekuatan magis, menenangkan dewa roh raksasa yang semula murka. Semua kemarahan dan keganasan menghilang seperti air pasang, dan dia menjadi tenang dan diam. Namun, wajahnya masih sangat jelek. Dia dimarahi oleh penjaga gunung sebagai bajingan kecil di depan umum, yang jelas menghantam tempat paling menyakitkan di hatinya. Pada saat ini, semua orang melihat platform tahu hitam muncul tidak jauh dari dewa roh raksasa. Di peron berdiri seorang pria kurus botak. Pria itu mengenakan jubah merah menyala, kakinya telanjang, matanya panjang dan sipit, dan dia memegang sarung hitam di lengannya. Lian Yunzi, iblis tua ini juga keluar dari masalah. Saat melihat pria botak berjubah merah, wanita berbaju pinus hijau dan berwarna-warni mengerutkan kening. Huayin yang sedang menunggang rusa putih menghela napas. Ada masalah, pasti ada masalah. Ini sangat aneh. Ketika Dewa Roh Raksasa, Xiao Bi, muncul sebelumnya, orang-orang tua yang juga berasal dari zaman Taixi ini sangat terkejut. Sampai saat ini, ketika mereka melihat pria botak berjubah merah bernama Lian Yunzi, mereka jelas semakin terkejut. Orang tua yang sama yang terjebak di reruntuhan Taixi, tetapi mengapa mereka berpikir bahwa Dewa Roh Raksasa Xiao Bi dan Lian Yunzi seharusnya tidak muncul? Lord Yunhe dan yang lainnya memperhatikan ini. Su Yi dan Wan Zitian juga menyadari hal ini. Situasi hari ini memang bisa dikatakan penuh variabel dan membingungkan. Dunia ditindas, dan roh pembunuh menggerakkan 4 bidang. Dengan begitu banyak tokoh tingkat 9 dewa pemurnian berkumpul, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya tingkat kekuatan ilahi itu. Setelah Lian Yunzi muncul, dia mengendarai platform hitam di bawah kakinya dan mendekat ke sini. Dewa roh raksasa Xiao Bi mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, tidak ada yang berani berhenti. Kakak Dao, apakah kamu ingin bergabung dengan pria besar itu dan memonopoli reinkarnasi? Huayin tiba-tiba berbicara. Semua mata juga tertuju pada Lian Yunzi, penuh kewaspadaan. Bagus. Altar hitam di bawah kaki Lian Yunzi berhenti, matanya menyapu penonton, dan suaranya serak dan rendah, benar-benar lakukan, kamu bukan lawanku. Tidak mungkin. Nada suara God Master Yunhe dingin, jadi bagaimana jika Anda berasal dari era Taixi? Tidak peduli seberapa kuat Anda, mengapa Anda terjebak dalam reruntuhan kuno ini? Setelah jeda, matanya menakutkan, dan dia menghentikan setiap kata, selama kamu tidak pernah menginjakan kaki di sungai takdir, kamu hanyalah karakter di alam keabadian, jadi jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dengan beberapa kata, saya meremehkan yang mendominasi. Ini mewakili sikapnya, Liu Xianghen dan barang antik tua lainnya. Lian Yunzi tertawa kecil, dan berkata, saya tahu bahwa masih ada pembantu Anda yang tersembunyi di kegelapan, dan saya juga tahu bahwa Anda pasti tidak sebanding dengan dewa-dewa Julian biasa di dunia ini. Tapi, dia mengubah topik pembicaraan, matanya serius, ini adalah reruntuhan kuno. Jika kamu menyinggung perasaanku, akan sulit bagimu untuk pergi hidup-hidup. Tidak mungkin. Tiba-tiba, Huayin berkata, kamu berlatih Yunzi dan ingin memonopoli keuntungan. Tidak hanya sesama Taois di dunia ini yang tidak akan setuju, tapi kami juga tidak akan setuju. Itu wajar. Wanita dengan pakaian warna-warni itu mengungkapkan pendapatnya dengan tenang. Meskipun Lu Song tidak mengatakan apa-apa, terlihat bahwa dia tidak bisa membiarkan Lian Yunzi melakukan apapun yang dia inginkan. Semua ini terlihat di mata Wan Zitian, yang membuatnya merasa tidak masuk akal. Kakak Fuyu, mereka memperlakukan kita sebagai mangsa untuk disembelih. 10.000 surga ungu. Dia penuh dengan niat membunuh dan merasa sangat tidak nyaman. Su Yi tersenyum, dan berkata dengan tenang, tapi menurutku, mereka hanya anjing pemakan anjing. Jika mereka benar-benar bisa menggigit, itu akan lebih baik. Hahaha, iya, anjing makan anjing. Wan Zitian melihat ke langit dan tertawa. Ini membuat wajah semua orang tua yang hadir menjadi dingin. Lihat, mangsa sedang menonton lelucon kita. Lian Yunzi berkata dengan suara rendah, menurutku, tidak perlu semua orang berjuang untuk itu. Mari kita lakukan bersama, masing-masing dengan caranya sendiri. Oke, Huayin tertawa. Jadi yang terbaik. God Master Yunhe mendengus dingin, meskipun dia tidak berdamai, dia hanya bisa menerima kompetisi semacam ini. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Su Yi. Tunggu. Tetapi penjaga gunung berteriak. Tunggu sebentar lagi, jangan khawatir, orang lain akan datang. Betapa bodohnya melakukannya sekarang. Bagaimana jika seseorang memanfaatkannya? Semua orang mengerutkan kening. Kata-kata penjaga gunung bukannya tidak masuk akal. Tapi siapa yang tidak bisa melihat penjaga gunung sengaja menunda waktu untuk Su Yi? Fatih, meskipun kamu adalah penjaga kota Tiandu dan bekerja untuk semangat Taixi, kali ini kamu salah. Penjaga gunung mengerutkan kening dan berkata, di mana Anda mengatakan sesuatu yang salah? Lian Yunzi berkata dengan ringan, kekuatan malapetaka di reruntuhan Taixi masih ada, bukankah menurutmu semua orang tua yang terperangkap mampu keluar? Kata-kata itu membuat kelopak mata Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya berkedut. Berapa banyak monster tua menakutkan yang terperangkap di reruntuhan Taixi? Kamu bisa,
Kenapa yang lain tidak bisa? Penjaga gunung mendengus dingin. Ah, Lian Yunzi berkata dengan dingin, semakin tinggi Taoisme, semakin buruk kesulitan yang akan Anda hadapi. Kali ini, saya telah membayar harga yang sangat mahal untuk keluar dari kesulitan. Bahkan tubuh Taois dihancurkan. Dengan cara ini, saya akhirnya keluar dari penjara Taixi yang terperangkap. Tatanan Zutian masih ada, dan zaman mitologi kegelapan belum datang. Dalam keadaan seperti itu, karakter lain yang lebih kuat dari kursi ini, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, tidak akan pernah keluar dari masalah. Kata-katanya tegas dan bergema, dan dia tampak sangat percaya diri. Pada titik ini, Huayin, Lu Song, dan monster tua lainnya dari era yang sama dengan Lian Yunzi akhirnya mengerti. Mengapa Lian Yunzi bisa keluar dari masalah? Sangat sederhana, benda tua ini berhasil menghancurkan avatar Dao, dan kemudian melarikan diri dari penjara Taixi yang terperangkap. Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya menyadari sesuatu dari kata-kata ini. Untuk monster tua yang terperangkap di reruntuhan Taixi, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk melarikan diri. Menilai dari ini, Lian Yunzi tidak diragukan lagi adalah lelaki tua terkuat dari era Taixi yang pernah bermain sejauh ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2318. Penjaga gunung tidak setuju dengan kata-kata Lian Yunzi. Terlalu banyak variabel yang terjadi hari ini, Lian Yunzi, apakah kamu tidak khawatir tentang perubahan yang terjadi? Penjaga gunung berkata dengan suara yang dalam. Oh, pembicaraan yang mengkhawatirkan. Lian Yunzi berkata dengan dingin, gendut, roh Taixi telah pergi, dan kamu, seorang budak, sama sekali tidak berguna. Aku yakin ketika zaman mitologi kegelapan datang, kamu ditakdirkan untuk mati dengan menyedihkan. Penjaga gunung menghela nafas, aku memikirkanmu, bagaimana kamu bisa mengutuk orang? Itu terlalu tidak penting. Pergi. Niat membunuh melintas di mata Lian Yunzi, tidak peduli berapa banyak variabel yang terjadi hari ini, siapapun yang berani menghentikanku merebut reinkarnasi akan mati. Saat dia mengatakan itu, auranya tiba-tiba berubah, seluruh tubuhnya melesat ke langit dengan cahaya hitam, dan dia mengendalikan platform hitam di bawah kakinya, dan dia akan bergerak. Hampir pada saat yang sama, suara lemah dan malu-malu tiba-tiba terdengar, lansia, bisakah aku melawan rekan Daois Su ini terlebih dahulu? Semua orang tercengang. Segera, mereka semua melihat seorang gadis muda berjalan di kejauhan. Dia mengenakan sarung tua, tipis dan mungil, wajahnya yang halus pucat dan sakit. Rambut panjangnya agak berantakan, dengan warna kuning layu, seperti ilalang yang berkibar tertiup angin. Siapapun yang melihat gadis muda seperti itu akan meninggalkan kesan lemah dan menyedihkan. Namun, kebetulan gadis kurus dan lemah itu muncul pada saat kritis ketika perang besar akan pecah. Dan itu datang dengan cara ini. Dia tampak pemalu, tapi dia sepertinya tidak tahu betapa menakutkannya orang-orang tua itu. Dia mengatupkan bibirnya, menundukkan kepalanya, dan datang ke arena. Ini secara alami tidak normal. Suyi sedikit mengangkat alisnya, jika dia melihat gadis sarung ini di luar, tidak ada yang akan memperhatikannya. Dia seperti rumput liar di pinggir jalan, begitu biasa dan biasa. Tapi saat melihat gadis ini untuk pertama kalinya, Suyi merasakan perasaan halus yang tidak bisa dijelaskan. Gadis, siapa kamu? Lian Yunzi mengerutkan kening, dengan wajah muram, siapa yang memintamu membuat masalah? Aku, tuanku memintaku untuk datang. Gadis bersarung itu menundukkan kepalanya, dan sosoknya yang kurus tampak luar biasa kurus. Kata lelaki tua itu, ini adalah kesempatan langka, dan sayang jika Anda melewatkannya. Jadi, saya mengumpulkannya keberanian, hanya untuk bersama itu ayo bertarung dengan rekan Daois Su. Saat dia mengatakan itu, wajahnya yang pucat dan halus juga menjadi serius, ini benar-benar hanya perkelahian. Semua monster tua tampak berbeda. Gadis ini terlihat sangat lemah, berperilaku terlalu baik, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi karena dia berani datang, dia tentu saja bukan orang biasa. Siapa tuanmu? Mata Lian Yunzi dingin, dan dia mulai tidak sabar. Gadis sarung menggelengkan kepalanya, nama guru itu tabu, tidak nyaman bagi saya sebagai murid untuk mengatakannya. Karena tidak nyaman, berdiri saja di sana dengan patuh untukku, jika tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Nada bicara Lian Yunzi dingin. Dia bersikap sopan, melihat asal-usul gadis sarung itu tidak benar, jika tidak, dia akan menamparkan karakter sekecil itu sampai mati. Adik perempuan, kamu harus pergi dengan cepat, ini bukan sesuatu yang bisa kamu campuri. Wanita dengan pakaian warna-warni juga menggelengkan kepalanya, dia telah melihat bahwa gadis muda ini ditakdirkan untuk tidak melangkah ke alam abadi, bahkan seorang guru dewa. Tidak, gadis bersarung menggelengkan kepalanya, saya harus melakukan apa yang guru katakan. Keras kepala, Lian Yunzi tertawa dengan marah, oke, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melakukannya. Gadis bersarung itu mengerucutkan bibirnya, wajahnya yang cantik semakin pucat, seolah-olah dia dianiaya. Yang mulia menakuti adik perempuan juniorku. Tiba-tiba,
Suara keras dan tebal bergema, seperti guntur dari langit, bergema tiba-tiba. Segera setelah itu, semua orang melihat banteng hijau muncul di samping gadis kurus bersarung. Fisik King Yu sebesar gunung, dan tubuhnya penuh dengan kecemerlangan berwarna darah. Tepat setelah tiba, dia berubah menjadi seorang pemuda yang tinggi dan kuat dengan kulit gelap, mata seperti lonceng tembaga, dan sosok yang tinggi dan berotot. Juga hanya mengenakan gaun kain tipis. Tapi pemuda ini dipenuhi dengan aura yang mencengangkan dari tingkat 9 dewa puncak penyempurnaan. Kelopak mata semua orang melonjak. Keberadaan seperti ini sebenarnya adalah kakak laki-laki dari gadis kurus itu. Lalu keberadaan menakutkan seperti apa yang seharusnya menjadi tuannya. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa tidak hanya Dewa Guru Yunhe, mereka tidak mengenal pasangan saudara dan saudari ini. Bahkan monster tua dari era Taixi, seperti Lian Yunzi dan Hua Yin, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Adik perempuanku hanya ingin bertarung, mengapa kamu, sebagai penatua, tidak bisa melepaskannya? Pria muda jangkung itu sangat marah dan berteriak, saya tidak memiliki kasih karunia sama sekali, itu hanya membuat saya kesal. Setiap orang, temanku, apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Hua Yin tertawa, aku tidak masuk akal hari ini. Pemuda jangkung itu sangat marah, tinggalkan kata-kataku di sini, biarkan adik perempuanku pergi dan lawan Suyi itu dulu, dan aku akan mengalahkan siapapun yang menolak. Dengan kata-kata itu, semua orang marah. Banyak orang tidak bisa menahan tawa dengan marah. Pemuda jangkung ini memiliki temperamen yang sangat keras dan kepribadian yang sangat kotor. Kamu bahkan tidak melihatnya, tempat macam apa ini, bagaimana kamu bisa membiarkan anak sapi menjadi liar? Pinus Hijau Yin dan yang berkata dengan aneh, jika kamu masuk akal, bawa adik perempuanmu dan pergi dengan cepat, jika tidak. Ledakan, sosok pemuda jangkung muncul di samping Lu Song dari udara tipis, dan meninju. Itu hanya satu pukulan, dan itu benar-benar mengirim monster tua, El Song, dengan aura yang menakutkan, terbang menjauh. Semua orang terkejut. Wajah Lu Song berubah drastis, orang ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Beraninya kau mengancamku. Mata seperti lonceng tembaga pemuda jangkung itu melebar, seluruh tubuhnya penuh energi dan darah, dan dia berkata dengan marah, yang paling aku benci dalam hidupku adalah ancaman orang lain. Ledakan, suara itu masih bergema, sosoknya muncul dari udara tipis, dan saat berikutnya dia muncul di depan Lu Song, menendangnya dengan keras. Kali ini, Lu Song sudah waspada dan berusaha sekuat tenaga untuk mengguncangnya. Tetapi pada saat berikutnya, seluruh tubuh pelindung Dao Guangnya ditendang berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit, wajahnya malu, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Sebelum dia bisa berdiri, pemuda jangkung itu bergegas maju dengan marah, mengayunkan tinjunya seperti karung pasir, dan memukuli El Song dengan liar, sampai El Song berteriak berulang kali, dan berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Semua orang terkejut dan tersentak. Seberapa kuat pinus hijau itu, tetapi ketika menghadapi pemuda jangkung itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkisnya. Berhenti. Hua Yin yang menunggangi rusa putih itu berteriak keras, jika kau ingin mengatakan sesuatu, kenapa repot-repot? Katakan pamanmu. Tiba-tiba, sosok pemuda jangkung dan jangkung itu melintas, dan dia datang ke arah Hua Yin dengan kasar, seperti orang gila, wajahnya yang gelap penuh dengan cahaya yang ganas, yang paling menggangguku adalah kamu bajingan yang berpura-pura menjadi orang baik seperti Anda. Ledakan, pria muda jangkung itu memukulnya. Hua Yin melambaikan seruling batu giok di tangannya, memancarkan cahaya hijau terang. Tapi dalam sekejap, dia hancur oleh pukulan yang mengerikan itu, dan seruling batu giok di tangan Hua Yin hampir terbang menjauh. Rusa putih yang ditunggangi Hua Yin jelas ketakutan, menjerit ketakutan, dan berlari dengan liar, menyebabkan Hua Yin hampir jatuh, belum lagi betapa memalukannya itu. Semua ini dilihat oleh semua orang yang hadir, dan ekspresi banyak orang berubah. Kekuatan pemuda jangkung ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Hua Yin sangat marah, tapi dia menahan diri dan menghindarinya jauh-jauh, tidak berniat bertarung sembarangan dengan orang gila ini. Siapa lagi yang tidak yakin? Pria muda jangkung itu penuh dengan niat membunuh, melihat ke sekeliling penonton. Saudaraku, kamu terlalu ceroboh, melakukan itu akan menyebabkan kemarahan publik. Di kejauhan, gadis bersarung itu berkata dengan malu-malu, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Junior Sister, jika Anda berbicara dengan orang tua seperti mereka, Anda tidak masuk akal, Anda harus bertarung. Pemuda jangkung Dalala berkata, lihat, bukankah kesombongan mereka saat ini banyak dikalahkan? Wajah semua orang jelek. Pemuda jangkung ini tidak hanya berperilaku kasar dan sombong, tetapi bahkan kata-katanya pun kasar dan kasar. Tapi saya harus mengatakan, apa yang terjadi pada El Song dan Hua Yin membuat mereka sangat sadar. Suyi dan Wan Zitian menonton dengan mata dingin. Bagi mereka, jika bisa mengacaukan situasi, semakin heboh seperti ini semakin baik. Dan kekuatan yang diperlihatkan pemuda jangkung itu pun membuat keduanya saling memandang dengan penuh kekaguman.
Memang kuat, itu tidak jauh lebih buruk daripada barang-barang antik tua yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir. Pada saat ini, Lian Yunzi berkata dengan suara yang dalam, orang besar, kamu pergi dan coba kemampuan rekan Tao ini. Jika dia bisa menang, saya tidak keberatan membuat konsesi dan membiarkan gadis kecil itu melakukan apa yang diinginkannya. Ini baik. Dewa roh raksasa, yang sosoknya membubung ke langit, setuju. Mata semua orang berkedip, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka juga ingin meminjam tangan Dewa roh raksasa untuk menguji lebih lanjut kekuatan pemuda jangkung ini. Tapi pemuda jangkung itu tidak setuju. Dia berteriak dengan marah, adik perempuan saya pergi berkelahi dengan orang lain. Mengapa Anda membutuhkan persetujuan Anda, Pak Tua Botak? Botak tua, melihat Lian Yunzi berjubah botak dan merah dihina seperti ini, semua orang hampir tertawa. Dan kulit Lian Yunzi tiba-tiba menjadi sangat suram, dan berkata, roti panggang, jangan makan anggur berkualitas, tempat dudukku. Pria muda jangkung menyela, saya suka anggur berkualitas. Ledakan, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi, pemuda jangkung itu langsung menyerang Lian Yunzi. Ini kekacauan kebrutalan. Dengan kilasan sosoknya, dia melemparkan tinjunya ke Lian Yunzi. Lengan baju Lian Yunzi menjuntai, dan tangannya membentuk segel, seperti memegang kuali dewa, dan tiba-tiba menekan. Ledakan, tinju dan telapak tangan keduanya bertabrakan, dan dunia tiba-tiba meledak. Semburan kehancuran yang mengerikan menyebar dari antara keduanya, dan pemuda jangkung itu berkedip dan mundur beberapa langkah. Dan Lian Yunzi, bersama dengan platform hitam di bawah kakinya, terguncang dan terbang ke kejauhan, wajahnya membiru dan memutih. Tiba-tiba, penonton terdiam. Lian Yunzi, seorang antik tua dari era Taixi yang terkuat di lapangan, tidak memanfaatkan pukulan ini, dan terguncang kembali. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Mata semua monster tua yang memandangi pemuda jangkung itu berubah. Apa asal-usul orang ini? Kekuatan tempur ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, Sui tiba-tiba menemukan bahwa wajah penjaga gunung yang berdiri di gerbang kota Tiandu penuh dengan senyum sombong. Aku khawatir lelaki gendut ini sudah mengetahui asal-usul sepasang saudara laki-laki dan perempuan senior itu. Sui diam-diam berpikir. Segera, hatinya tergerak dan dia menyadari suatu masalah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2319. Setelah kemunculan monster tua dari era Taixi ini, semua orang terkejut. Sampai Dewa Roh Raksasa Xiaobi dan Lian Yunzi muncul satu demi satu, monster tua lainnya dari zaman Taixi juga sangat terkejut. Setelah itu, Lian Yunzi menjelaskan hal ini, mengatakan bahwa semakin dalam Anda pergi, semakin sulit Anda terjebak, dan semakin sulit untuk keluar darinya. Ini juga berarti bahwa pada saat ini, orang tua yang terjebak di reruntuhan Taixi tidak mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi sepasang saudara dan saudari yang aneh muncul. Gadis bersarung itu tidak terbukti sebagai Dewa Master, ini adalah sesuatu yang bisa dilihat semua orang, dan itu tidak mengherankan. Tapi pemuda jangkung yang berubah dari pemuda itu sama sekali bukan karakter biasa. Kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengguncang orang tua seperti Lian Yunzi. Sayangnya, tidak ada yang hadir yang mengetahui asal-usul saudara laki-laki dan perempuan mereka. Melihat kembali kinerja penjaga gunung, dia tampak terkejut, tetapi dia sepertinya mengharapkan ini terjadi. Apalagi saat pemuda jangkung itu mengguncang Lian Yunzi, lelaki gendut itu malah menunjukkan tampang mengejek yang sombong. Tidak diragukan lagi, dia sangat menyadari variabel yang terjadi saat ini. Saya juga tahu asal-usul sepasang saudara laki-laki dan perempuan. Setelah mengetahui hal ini, Sui segera mengirimkan transmisi suara, Fatih, ada apa? Penjaga gunung itu tercengang sesaat, dan langsung merespon dengan ekspresi tenang. Pada akhirnya, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya, dan berkata, saya baru saja melakukan beberapa hal sepele untuk ini, tidak perlu disebutkan. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi di masa depan. Selamat tinggal. Suara itu masih bergema, dan seluruh kota Tiandu tiba-tiba meraung, dan gerbang kota ditutup. Segera setelah itu, seluruh kota kuno menghilang di bawah tatapan semua mata. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Dan Sui berpikir keras. Saat ini, semua orang yang hadir ditangkap oleh kekuatan pemuda jangkung itu, dan mereka tidak terkejut dengan hilangnya kota Tiandu. Lian Yunzi banyak menahan, ekspresinya mendung, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sekarang, bahkan pria gendut itu sudah pergi, siapa yang keberatan? Mata pemuda jangkung itu penuh dengan kejahatan, dan suaranya terdengar seperti guntur. Tidak ada yang menjawab. Bukannya aku takut, tapi aku tidak bisa melawan pemuda tinggi pemarah dan sombong ini. Melihat ini, ekspresi pemuda jangkung itu melembut. Dia menatap langsung ke arah Sui dan berkata, rekan Taoisu, jangan takut. Selama kamu bertarung dengan adik perempuan juniorku, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, kakak perempuan senior kita dan aku akan segera pergi. Sui bingung dan berkata, mengapa kamu harus melawanku?
Ini adalah perintah tuanku. Pemuda jangkung menerima begitu saja, perintah guru tidak boleh dilanggar, dan saya meminta Anda untuk memenuhinya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah gadis kurus dengan sarung, adik perempuan junior saya sama dengan Anda, keduanya berkultivasi di alam ekstrim, tetapi dia memiliki status yang sangat istimewa, dan dia adalah orang yang menentukan jalan, dipilih oleh tuanku. Orang yang memutuskan jalan. Judul ini mengejutkan banyak monster tua. Su Yi juga menunjukkan ekspresi yang aneh. Memperbaiki Dao berarti menenangkan tatanan Zhou Su Dao di surga, dan menggunakan caranya sendiri untuk mengalahkan semua aturan dan ketertiban, sehingga menggantikan kekuatan jalan surgawi. Yang disebut orang yang menentukan jalan adalah mereka yang memenuhi syarat untuk menentukan jalan di dunia di masa depan. Menurut pengetahuan Su Yi, dia yang satu kakinya berada di sungai takdir, pernah ditunjuk oleh gadis kecil yang diubah oleh roh keteraturan menjadi orang yang menentukan jalan. Tapi sekarang, karakter di alam ekstrim sebenarnya dibudidayakan sebagai orang yang menentukan jalan, bagaimana Su Yi tidak terkejut. Belum lagi, gelar ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa gadis bersarung itu telah menguasai cara terlarang tertinggi. Betulkah? Kata Su Yi dengan penuh minat. Sebelumnya, ketika dia melihat gadis di sarung, dia memiliki perasaan halus di hatinya, seolah-olah dia telah bertemu lawan. Perasaan yang sangat aneh. Dan sekarang, dia samar-samar menebak mengapa. Ini kemungkinan adalah jalan yang dikuasai oleh gadis sarung, yang menyebabkan kekuatan reinkarnasi yang dia kuasai bereaksi. Apa maksudmu? Pemuda jangkung itu tidak senang, aku tidak pernah berbohong, jika kamu tidak percaya padaku, bertarunglah dengan adik perempuanku dan kamu akan tahu. Pada saat ini, gadis bersarung itu melangkah maju, menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berkata, tolong beri saya pencerahan, rekan Daoisu. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang terlibat. Saat ini, semua monster tua yang hadir ini sedang menonton dengan dingin, berniat untuk melihat akar gadis di sarung, beraninya mereka menyebut diri mereka, orang yang menentukan jalan. Apakah kamu pikir aku sedang ingin menghadapi adik perempuanmu sekarang? Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Pemuda jangkung itu menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, denganku di sini, siapapun yang berani ikut campur akan dibunuh olehku. Banyak monster tua mencibir diam-diam, tidak mengatakan apa-apa, dan terus menunggu dan melihat. Bukan itu yang membuatku khawatir. Su Yi berkata, aku sedang tidak ingin bersaing dengan adik perempuanmu saat ini. Wajah pemuda jangkung itu menjadi gelap, dan ekspresinya penuh dengan kemarahan yang hebat, jika kamu tidak setuju, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Penonton tercengang. Setiap orang dapat melihat bahwa orang ini adalah orang biadab yang akan memukuli orang sampai mati di setiap kesempatan. Ya, Su Yi mengangkat kepalanya dan menyesap anggurnya, lalu meletakkan kendinya, dan berkata sambil tersenyum, ini yang terbaik, karena ini akan menjadi pertempuran, itu akan menjadi yang paling bahagia jika kamu menaklukkan banteng, seperti kamu. Begitu kata-kata ini keluar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terpana, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Pemuda jangkung itu juga terkejut, dan berkata, kamu ingin melawanku. Tentu, Su Yi berkata, aku juga tidak akan menggertakmu, bagaimana kalau 1 lawan 1? Ada keributan. Wan Zitian tercengang, tidak tahu mengapa Su Yi melakukan ini. Kekuatan tempur pria itu sebanding dengan keberadaan yang menyentuh ambang sungai panjang takdir. Tapi kultivasi Su Yi berada di alam ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang mengira Su Yi akan mengajukan permintaan seperti itu? Hahaha, pria muda jangkung itu memandang ke langit dan tertawa, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan orang aneh seperti Anda. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar tidak takut mati, atau apakah ada hal lain yang bisa diandalkan pada. Su Yi tersenyum dan berkata, saya berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan eksternal, jangan bicara omong kosong, saya menang, Anda berjanji satu hal kepada saya kalah, lakukan apapun yang Anda inginkan, tanyakan saja, berani. Jangan gunakan kekuatan eksternal. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang hampir tercengang. Anda, dewa tingkat menengah dengan kultivasi ekstrim, tidak menggunakan benda asing untuk melawan keberadaan yang jauh dari Dewa 9 puncak pemurnian biasa. Ini gila, tidak? Ini benar-benar gila. Senyum di wajah pemuda jangkung itu tiba-tiba menghilang, dan dia berkata, kenapa aku tidak berani? Saudaraku, Tuan tidak menyuruhmu melakukannya. Di satu sisi, gadis bersarung itu berkata tanpa daya. Saudari muda, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan membunuhnya. Pria muda jangkung itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju Su Yi, ayo, biarkan kamu menunjukkan kemampuanmu. Semua mata terkunci pada masa lalu. Kali ini, mereka semua berurusan dengan Su Yi, akan lebih baik jika mereka bisa menggunakan tangan pemuda jangkung itu untuk merasakan latar belakang dan kepercayaan diri Su Yi. Aku berdiri di sini. Pria muda jangkung itu menghentakkan kakinya 100 kaki dari Su Yi. Dia menusuk telinganya dengan jari-jarinya secara provokatif, dan berkata dengan nada menghina,
aku tidak akan melawan, selama aku bisa menggoyahkan kekuatan tubuh di sekitarku, aku akan kalah. Kesombongan yang arogan ini membuat musuh Suyi memandang rendah dirinya. Dewa Guru Yunhe berkata dengan dingin, Yang mulia, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Jika Suyi begitu mudah ditangani, mengapa kita orang tua pergi bersama? Kata-katanya sangat belak-belakan, tapi bisa dianggap sebagai pengingat bagi pemuda jangkung, jangan terlalu sombong, dan hati-hati tersandung. Aku sudah cukup berhati-hati. Pria muda jangkung itu tidak menganggapnya serius. Tidakkah menurutmu dia, Dewa Tengah, dapat mengguncang kekuatan pelindung tubuhku? Semua orang terdiam. Sebenarnya tidak banyak harapan untuk itu. Tidak ada bedanya dengan agas yang mengguncang pohon atau kerikil yang menabrak batu. Tetapi, itu Suyi. Karena Anda berani mengatakan bahwa Anda ingin belajar satu sama lain satu persatu, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki sarana? Tetapi semua orang dapat melihat bahwa pemuda jangkung itu tidak mau mendengarkan bujukan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Melihat ini, Suyi tersenyum dan melangkah maju. Harus dikatakan bahwa kekuatan pemuda jangkung itu sangat menakutkan, semakin dekat Anda dengannya, semakin Anda bisa merasakan kekuatan menakutkan dan menindas yang luar biasa. Tapi Suyi tidak peduli. Ekspresinya tidak berubah. Pada saat ini, seluruh penonton terdiam, dan udara seakan membeku. Semua orang menahan napas dan berkonsentrasi, seolah-olah mereka takut kehilangan detail apapun. Ada warna aneh di mata pemuda jangkung itu. Meskipun dia berdiri diam, energinya mengalir, dan kekuatannya dihasilkan sendiri, yang cukup untuk dengan mudah menakuti tubuh dan pikiran siapapun di bawah dewa-dewa, membuat mereka lumpuh dan pingsan tanpa perlawanan. Bahkan para master dewa di bawah 9 penyempurnaan harus menanggung tekanan besar dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawan dengan enggan. Tapi Suyi ini sepertinya tidak berusaha terlalu keras. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin, seluruh tubuhnya tiba-tiba meraung, dan kekuatan di tubuhnya juga meningkat dengan mantap. Sepotong langit dan bumi itu ditindas sampai hancur dan runtuh, dan semburan energi dan darah yang mengerikan membuat banyak orang merasa tegang. Wan Zitian bahkan lebih berkeringat untuk Suyi. Tetapi pada saat ini, Suyi bergerak. Melangkah ke depan, sosoknya seperti pedang, lengan kanannya terangkat seperti cambuk panjang, dan dia menamparkan bahu pemuda jangkung itu dengan jari-jarinya. Pernyataan yang meremehkan, tapi yang luar biasa adalah ketika telapak tangan Suyi jatuh, itu memancarkan cahaya jernih yang luar biasa dan menyilaukan, menghancurkan kekuatan pelindung tubuh pemuda jangkung itu dalam satu gerakan. Ledakan, telapak tangan ini menamparkan bahu pemuda jangkung itu, tetapi yang terakhir tidak menanggapi, tubuhnya tampak dipenjara karena teror, dan langsung jatuh dari kehampaan, membentur tanah dengan keras. Sebuah lubang besar dihancurkan ke tanah, dan asap serta debu beterbangan kemana-mana. Penonton terdiam, tidak peduli siapa itu, semua orang terpana dengan ini. Telapak tangan ini tidak hanya mematahkan kekuatan pelindung pemuda jangkung itu, tetapi juga menekan seluruh tubuhnya, membantingnya ke tanah. Sebelumnya, siapa yang mengira hasil seperti itu akan terjadi? Datang lagi. Pemuda jangkung itu berteriak dengan keras, dia menjauh dan bergegas ke arahnya, matanya seperti lonceng tembaga berwarna merah dan janggutnya sangat marah. Kekuatan menakutkan dari tubuh itu telah diaktifkan dan dilepaskan sepenuhnya, seperti dewa pembunuh kuno yang marah. Namun, dia tidak mengingkari janjinya, dia tetap berdiri di sana dan berkata, ayo, lanjutkan. Aku tidak percaya, Suyi tidak sopan, dan menamparkan telapak tangan yang sama, masih mengenai bahu pemuda jangkung itu. Kemudian, ledakan, pemuda jangkung itu ditekan lagi, dan dibanting ke tanah seperti daun bawang, dengan panik. Adegan itu sekali lagi mengejutkan penonton. Pada saat itulah Lian Yunzi berseru, dia menggunakan kekuatan asli Taisi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2320. Kekuatan asli Taisi, Tuan Yunhe dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka berada di kota Tiandu, mereka sudah tahu bahwa Suyi telah menguasai sebagian dari kekuatan asal Taisi. Tetapi untuk mematahkan kepala mereka, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa dengan kekuatan seperti itu, Suyi dapat mengalahkan pemuda jangkung itu dengan mudah. Segera mereka menemukan bahwa tidak hanya Lian Yunzi yang terkejut, tetapi juga orang-orang tua dari era Taisi yang hadir semakin seru. Ada keraguan, ketakutan, dan kejutan. Pinus hijau bahkan lebih dibesar-besarkan, matanya membelalak, dan tanpa sadar dia mundur ke kejauhan. Semua ini membawa pemikiran ke hati Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya. Kekuatan asli Taisi sepertinya bisa mengancam nyawa orang-orang tua ini. Wan Zitian pun menyadari hal ini, dan akhirnya mengerti mengapa Suyi berani melawan pemuda jangkung itu. Semua karena kekuatan asli Taisi. Asal-usul Taisi. Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan asal yang kacau ini? Pria muda jangkung itu melayang ke langit, menatap Suyi dengan tidak percaya. Suyi berkata, mengapa saya tidak bisa? Pria muda jangkung itu kehilangan kata-kata, dan wajahnya berkedip beberapa saat. Pasti hantu pria gendut yang menjaga gunung itu. Tiba-tiba, Hua Yin mengertakkan gigi dan berkata,
ketika dia baru saja di sini, aku menyadari ada yang tidak beres. Jadi, dia dan Suyi ini sudah lama berada di kelompok yang sama. Harus. Wajah cantik wanita dengan pakaian warna-warni itu juga sangat suram, hanya pria gendut itu yang tahu bahwa di reruntuhan Taixi, kita dari zaman Taixi paling takut dengan kekuatan asli Taixi. Era Taixi telah berakhir, dan mereka semua mengalami malapetaka dan terjebak di reruntuhan Taixi, seperti tahanan yang dipenjara. Di tahun-tahun yang tak berujung dan panjang di masa lalu, mereka tidak dapat keluar dari masalah. Alasannya adalah peninggalan Taixi ini diubah oleh kekuatan asli Taixi. Bagi mereka dari era Taixi, kekuatan asli Taixi tidak berbeda dengan jalan surga. Siapapun yang mengendalikannya sama saja dengan mengendalikan azab surga, sama seperti inkarnasi jalan surga, melakukan keadilan bagi surga. Dan Suyi menjadi orang seperti ini saat ini. Bagaimana orang tua dari era Taixi tidak terkejut dengan ini? Memang benar orang-orang tua ini telah lolos dari masalah, tetapi mereka masih tunduk pada kekuatan asli Taixi dan tidak dapat meninggalkan reruntuhan Taixi. Ini seperti tanah terlarang ruang dan waktu, yang bukan milik era saat ini. Jika zaman kegelapan mitologi tidak datang, pembangkit tenaga dari ruang dan waktu yang berbeda tidak akan bisa datang ke dunia ini. Adik perempuan, kami ditipu oleh pria gendut itu. Tiba-tiba, pemuda jangkung itu berkata dengan marah, sebelumnya, Tuan mendapat pesan dari pria gendut itu untuk membiarkanmu datang melawan Suyi itu, tapi sekarang tampaknya pria gendut itu jelas gelisah dan baik hati. Penonton gempar. Monster tua yang hadir kali ini menyadari bahwa kedatangan sepasang kakak beradik aneh ini ternyata adalah surat dari penjaga gunung. Tercela, pantas saja dia menghentikan kita dari melakukannya sebelumnya, mengatakan bahwa akan ada perubahan di masa depan. Ternyata perubahan itu berasal dari tangan pria gendut itu. Wajah Lian Yunzi menjadi hitam karena marah. Ini memang terlalu berbahaya. Hal yang paling dibenci adalah pria gendut itu tidak mengingatkan kita bahwa Suyi telah menguasai kekuatan asli Taixi. Pinus hijau dengan wajah pucat. Coba pikirkan, jika mereka menyerang Suyi dengan gegabah sebelumnya, konsekuensinya akan lebih buruk daripada pemuda jangkung yang dikalahkan 2 kali berturut-turut sebelumnya. Kakak Fuyu, pria gendut itu punya banyak pikiran. Wan Zitian mau tidak mau bertanya melalui transmisi suara. Suyi menjawab, apakah kamu lupa bagaimana pria gendut itu menipu Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya di bawah Gunung Qingtian? Sekarang hanya mengulangi trik lama. Saat dia mengatakan itu, matanya juga sangat aneh. Pria gendut itu tersenyum setiap hari, dengan alis yang ramah dan mata yang ramah, tetapi saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar jahat dan berperut hitam. Saudari muda, ayo pergi. Pria muda jangkung itu berbalik dan hendak pergi dengan adik perempuannya. Tunggu, Suyi berkata, aku bersedia berjudi dan mengaku kalah, jadi kamu ingin pergi seperti ini. Ekspresi pemuda jangkung itu membeku, dan dia berkata dengan marah, pria gendut itu menipu kita, bagaimana ini bisa dianggap serius? Suyi menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan berkata, aku tidak menyangka kamu juga orang yang tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Lupakan saja, ayo pergi. Selanjutnya, aku akan pergi ke tuanmu untuk meminta penjelasan, dan tanya dia, bagaimana kamu mengajarkan hal seperti itu. Seorang murid yang tidak layak yang mengingkari kata-katanya. Tiba-tiba, pemuda jangkung kehilangan ketenangannya, matanya yang seperti lonceng tembaga terbuka dengan marah, menatap Suyi seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Saudaraku, kamu memang kalah. Gadis di sarung itu menundukkan kepalanya dan menghela nafas, mungkin, inilah yang ingin dicapai oleh penjaga gunung, bukan agar aku melawan rekan Taois Su ini, tetapi agar kamu kalah. Pemuda jangkung itu menggertakkan giginya dengan marah, pria gendut itu, jika aku melihatnya lagi, aku akan membunuhnya. Gadis dalam sarung berkata dengan malu-malu, kakak senior, pernahkah Anda berpikir bahwa sejak guru mengizinkan kami datang, apakah Anda juga mengharapkan ini terjadi? Pemuda jangkung itu tercengang, dan bergumam, dengan kebijaksanaan guru, dia pasti sudah menyadarinya sejak lama. Mungkinkah, guru juga tahu bahwa saya akan kalah, tetapi dia tidak mengingatkan saya, tapi mari kita di sini kita datang, ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Temperamennya memang sangat bengis, tapi bukan berarti dia bodoh. Bagaimana mungkin orang bodoh memiliki kekuatan seperti dia? Pada saat ini, dia secara kasar menyimpulkan bahwa tuan dan pria gendut itu pasti sangat menyadari masalah hari ini. Kamu, permintaan apa yang kamu punya, katakan saja. Pria muda jangkung itu berkata dengan suara yang dalam. Suyi tersenyum, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya, dan berkata, apakah kamu melihat orang-orang tua itu? Tiba-tiba, hati Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya tenggelam, menyadari apa yang ingin dilakukan Suyi. Membunuh mereka. Pemuda jangkung itu berkata, tapi aku mencoba yang terbaik. Aku hanya bisa membunuh 1 atau 2 paling banyak, tidak lebih. Kata-kata ini diucapkan terus terang, tetapi di telinga Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya, kata-kata itu sangat keras. Salah, aku tidak bermaksud agar kamu membunuh mereka.
Su Yi berkata dengan santai, ketika saya pergi nanti, jika mereka bergerak, Anda dapat memblokirnya. Ini mudah. Pria muda jangkung itu langsung setuju. God Master Yunhe mencibir, dia sendiri tidak bisa melindungimu dan Wan Zitian. Mencoba, pria muda jangkung itu penuh dengan aura pembunuh, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Su Yi menghentikannya dan berkata, jangan khawatir. Mengatakan itu, Su Yi memandang Lian Yunzi, Huayin dan orang tua lainnya dari era Taixi, kalian juga pergi bersama. Lian Yunzi dan yang lainnya semua tercengang, dan hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Apakah kamu memerintahkan kami untuk membantumu? Lian Yunzi tertawa marah, semuanya, apakah anak ini gila? Kita semua ingin membunuhnya, tapi dia berteriak dan memerintahkan kita untuk membantunya. Aku belum pernah melihat hal konyol seperti ini. Huayin juga tertawa terbahak-bahak, Su, kami benar-benar takut kekuatan asli Taixi itu benar, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kau panggil begitu saja. Ketidakpedulian. Green Pine menggelengkan kepalanya dengan jijik. God Master Yunhe dan yang lainnya tidak bisa menahan geli dengan adegan ini. Su Yi tidak tersenyum, dia hanya menulis dengan ringan, tidak apa-apa jika kamu tidak membantu. Pria gendut itu sudah memberitahuku lokasi sarangmu satu per satu, dan aku akan mengunjungi mereka satu per satu selanjutnya. Tiba-tiba, Lian Yunzi dan yang lainnya tampak kusam, seperti disambar petir. Bagaimana mereka bisa gagal memahami ancaman dalam kata-kata Su Yi? Jika Anda tidak membantu, Anda akan menyalin sarang mereka. Sebelum mengubahnya, mereka pasti sudah membubarkannya. Tapi sekarang, siapa yang tidak berani menganggap serius ancaman ini? Su Yi, yang bertanggung jawab atas kekuatan Taixi, seperti inkarnasi Dao Surga di reruntuhan Taixi. Lihat saja apa yang terjadi pada pemuda jangkung itu, sebagai orang tua dari zaman Taixi, betapapun menakutkannya Taoismenya, dia tetap akan terancam oleh kekuatan Taixi. Saat ini, mereka sama sekali tidak dapat melarikan diri dari reruntuhan Taixi, dan menyembunyikannya tidak akan membantu. Karena yang akan dilakukan Su Yi adalah sarang mereka. Bisakah seorang biksu menjalankan kuil? Inilah alasan mengapa Lian Yunzi dan yang lainnya sangat marah. Mereka semua sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak, dan mereka sangat sedih. Mereka datang dengan agresif dan ingin merebut reinkarnasi dari Su Yi. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia diancam oleh Su Yi bahkan sebelum bergerak? Bajingan gendut itu, brengsek, bahkan kita ditipu olehnya. Green Pine menjadi marah dan mengutuk dengan marah. Bajingan jahat, pria gendut itu harus mati di masa depan. Wanita di Kai sangat marah hingga dia mengutuk. Pria gendut itu memberitahunya lokasi sarang lama kita. Dia memang menyimpan niat jahat. Dia sangat jahat sampai berdarah. Bahkan Xiaobi, roh raksasa yang diam selama ini, mau tidak mau memaki penjaga gunung. Dan adegan ini membuat Master Yunhe dan yang lainnya berteriak. Seorang pemuda jangkung, tidak peduli seberapa kuat dia, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Bahkan dengan ditambahkan Wan Zitian, ancamannya tidak terlalu besar. Tetapi jika ada lebih banyak monster tua dari era Taixi, itu akan sangat berbeda. Karena kamu sudah mengetahuinya, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Mengatakan itu, Su Yi menyapa Wan Zitian, dan berjalan ke kejauhan sendirian. Lian Yunzi dan yang lainnya tampak ragu untuk sementara waktu. Saudari muda, ikuti rekan Taois Su itu. Pemuda jangkung itu menatap Dewa Tuan Yunhe dan yang lainnya dengan mata seperti lonceng tembaga, dan memerintahkan adik perempuannya untuk pergi bersama Su Yi dan yang lainnya. Gadis bersarung itu mengerucutkan bibirnya dan diam-diam setuju. Dewa Tuan Yunhe dan yang lainnya sangat sedih hingga mereka hampir muntah darah. Ketika mereka berada di kota Tiandu, mereka pernah dijebak oleh penjaga gunung, dan mereka dicambuk oleh Su Yi, dan penghinaan mereka tidak terbatas. Setelah akhirnya kabur dari kota Tiandu dan mengepung Su Yi di sini, siapa sangka banyak variabel yang akan terjadi selama penyerangan, membuat mereka benar-benar kehilangan kemungkinan balas dendam. Dan semua ini adalah kesalahan pria gendut itu. Bagaimana mungkin Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya tidak marah atau tersinggung dengan ini? Melihat sosok Su Yi dan yang lainnya menjauh, Lian Yunzi dan yang lainnya tidak bertindak gegabah. Ini menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap kekuatan Taixi. Tuan Yunhe dan yang lainnya juga tidak bergerak. Karena tidak hanya pemuda jangkung dan jangkung yang menatap mereka, tetapi mereka bahkan lebih khawatir jika mereka melakukan sesuatu, Lian Yunzi dan yang lainnya juga akan terlibat. Tetapi pada saat ini, sekelompok sosok muncul entah dari mana, menghalangi jalan Su Yi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2321. Dengan pandangan sekilas ke arah Su Yi, mereka semua adalah kenalan lama. Orang-orang seperti Dewa-Dewa Tianhuang, Cao Yunke, Del, semuanya muncul selama pertempuran di Gunung Mingkong. Tidak diragukan lagi, mereka telah bersembunyi dalam kegelapan sebelumnya, dan mereka adalah satu terang dan satu gelap dengan Tuan Yunhe, dan mereka bekerja sama satu sama lain dari dalam keluar. Tapi melihat perubahan drastis dalam situasi sekarang, mereka harus menunjukkan jejak mereka. Semuanya, kekuatan primordialnya mungkin bisa mengancammu,
tapi itu tidak bisa mengancam kami. Dewa-dewa Tianhuang berkata dengan suara yang dalam, terlihat bahwa semua orang membenci Su ini. Karena itu masalahnya, Anda sebaiknya menonton dari pinggir terlebih dahulu, dan biarkan saya menangkapnya. Dengan cara ini, kamu tidak perlu lagi tunduk pada jebakan ini, dan dilema ini dapat dengan mudah diselesaikan. Kata-kata itu bergema di seluruh hadirin, dan itu ditujukan kepada Lian Yunzi dan yang lainnya. Dewa ilahi Yunhe mengangkat semangatnya dan menemukan rasanya. Memang, jika orang-orang tua dari era Taixi ini bisa dijauhkan, Su Yi bisa dikalahkan kali ini. Lian Yunzi dan yang lainnya juga mengangkat semangat mereka. Jika mereka bisa menggunakan tangan orang lain untuk menyelesaikan Su Yi terlebih dahulu, itu memang akan menyelesaikan masalah mereka yang paling sulit. Pada saat itu, mereka dapat sepenuhnya menyerang Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya lagi, dan merebut Su Yi yang telah menjadi mangsa. Melihat ini, Su Yi menyeringai dan berkata, mereka ditakdirkan untuk memiliki niat jahat tetapi bukan keberanian. Bagaimana kamu melihat itu? Dewa-dewa Tianhuang berkata tanpa ekspresi. Karena aku di sini, pemuda jangkung itu berteriak, jika nanti ada perang, jika orang tua itu tidak membantu, saya akan bekerja sama dengan rekan Daois Su dan membunuh mereka terlebih dahulu. Kata-kata itu membuat Lian Yunzi dan yang lainnya menjadi gelap, dan mereka semua mengertakkan gigi karena marah. Memang, dengan King Yu yang pemarah ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Memang, mereka dapat memilih untuk mengungsi terlebih dahulu dan menyingkir. Tapi dengan bantuan pemuda jangkung itu, begitu Su Yi tidak tertangkap. Pada akhirnya, yang tidak beruntung pastilah orang-orang tua yang terjebak di reruntuhan Taixi. Mengapa Yang Mulia tidak mau bekerja sama dengan kami? Apakah Anda tidak ingin menangkap bidat bermarga Su ini? Dewa-dewa Tianhuang mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu nasihat Anda dari bajingan tua? Pemuda jangkung itu berteriak dengan marah, apa yang kamu? Omelan di seluruh kepala dan wajahnya membuat pipi dewa-dewa Tianhuang memerah, dan matanya meledak dengan niat membunuh. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah pemuda jangkung itu tidak hanya memarahinya, tapi juga berniat membunuhnya. Watak keras itu seperti petasan, akan meledak pada pukul 1. Ledakan, pemuda jangkung mengayunkan tinjunya dan membanting ke arahnya, dengan kekuatan dan tirani yang besar. Dewa-dewa Tianhuang dan yang lainnya telah melihat kekuatan pemuda jangkung ini secara rahasia sebelumnya, jadi mereka tidak berani lalai, dan mereka semua mengambil tindakan. Ledakan, langit runtuh. Pemuda jangkung itu langsung kaget dan mundur dengan one too many. Tapi ini tidak hanya membuatnya takut, sebaliknya, dia menjadi semakin marah, dan berteriak, orang tua, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, bahu-membahu dan bunuh mereka. Lian Yunzi dan yang lainnya sangat bingung sehingga wajah mereka berkerut menjadi kata-kata pahit. Saat dia ragu-ragu, Su Yi tiba-tiba tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, mari kita menerobos pengepungan bersama terlebih dahulu, lalu pergi ke sarang mereka sebagai tamu. Saya pikir itu akan berhasil. Wan Zitian tertawa. Segera, Lian Yunzi dan yang lainnya panik, dan mereka tidak berani ragu lagi. Kalian 9 Refined God Masters benar-benar menipu orang. Menghina seseorang di alam pamungkas seperti Su Daoyou di depan kita sama sekali tidak memiliki hati nurani dan tidak berperi kemanusiaan. Elsong adalah orang pertama yang membunuh dan berteriak dengan marah, dengan kami di sini hari ini, jangan mencoba menjadi ganas. Benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak setuju berurusan dengan rekan Daois Su. Wanita dengan pakaian warna-warni melayang ke arahnya, dan cincin dewa beredar di sekujur tubuhnya, mengalir dengan 5 warna kecemerlangan dewa. Melihat mereka berdua berdiri, yang lain juga datang diam-diam. Lian Yunzi memiliki wajah muram. Hua Yin tampak serius dan berkata, semuanya, aku akui bahwa apa yang kita lakukan sekarang agak memalukan, tetapi Su Daoyou telah membuktikan kekuatannya. Pada saat ini, bahkan jika Raja Surga ingin membunuhnya, dia harus melewati kita, tes dulu. Dewa roh raksasa Xiaobi yang sosoknya membubung ke langit bahkan lebih langsung, berteriak keras, minggir. Suara itu mengguncang 4 bidang. Tiba-tiba, dewa-dewa Tianhuang dan yang lainnya tidak tenang, dan mereka semua terkejut dan marah. Apa yang kamu bicarakan? Bunuh. Pemuda jangkung adalah yang paling mendominasi, dan dia membunuhnya dengan pukulan. Ketika yang lain melihat ini, meskipun mereka sangat menentang pendekatan sembrono dari pemuda jangkung itu, mereka hanya bisa mengikuti. Membunuh. Pinus hijau meraung. Monster tua lainnya juga melakukannya. Ledakan. Dunia ini dalam kekacauan, dan tempat ini dalam kekacauan. Meskipun dewa-dewa Tianhuang dan yang lainnya tertekan, mereka tahu bahwa situasi umum telah berakhir, dan mereka sama sekali tidak suka berkelahi, jadi mereka berbalik dan melarikan diri. Melihat ini, Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya di kejauhan hanya bisa menekan keengganan di hati mereka, dan pergi dengan marah. Melihat ini, Su Yi tidak dapat menahan perasaan bahwa tata letak penjaga gunung sangat indah. Mengapa lelaki gendut itu bersikeras menunggu sampai sepasang kakak beradik itu datang? Ini sangat sederhana,
Membiarkan orang-orang muda yang tinggi maju untuk memaksa Lian Yunzi dan yang lainnya untuk tidak bergabung dengan dewa-dewa Yunhe dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa jika pemuda jangkung tidak ada hari ini, Lian Yunzi dan yang lainnya pasti akan menghindari masalah ini tanpa ragu-ragu. Menonton dari pinggir, menonton Dewa Yunhe dan yang lainnya berurusan dengan mereka, dan bermain, belalang sembah menangkap jangkrik dan Oriole di belakang Krik. Tentu saja, Su Yi tidak mengetahui semua ini sebelumnya. Itu bukan rencana awalnya. Harus dikatakan bahwa meskipun penjaga gunung telah banyak membantunya, harus dikatakan bahwa ini juga merusak rencana awalnya. Belum lagi penyesalan, hanya sedikit kasihan. Karena menurut rencana, dia akan bergandengan tangan dengan Wan Zitian untuk membunuh setidaknya satu orang tua. Tapi sekarang, aku hanya bisa menyerah. Saudaraku, berhentilah mengejarnya. Tiba-tiba, gadis bersarung berbicara dengan malu-malu. Ternyata melihat musuh-musuh itu kabur, pemuda jangkung itu hendak mengejar mereka. Sangat kuat. Untungnya, meskipun pemuda jangkung dan jangkung ini sombong, dia jelas mendengarkan apa yang dikatakan adik perempuannya. Jadi dia segera berhenti dan bergumam, jika kamu tidak angkat bicara, adik perempuan, aku akan membunuh mereka untuk pergi. Pada saat ini, semua musuh besar telah melarikan diri. Hanya orang-orang tua dari era Taixi yang tersisa. Melihat ini, Wan Zitian mendecakkan mulutnya dengan menyesal. Tetapi dia juga tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, akan sulit untuk membunuh lawan manapun. Salah satunya adalah terlalu banyak musuh. Yang kedua adalah hampir sulit untuk menghentikan tokoh level Master Dewa di puncak 9 penyempurnaan agar tidak melarikan diri. Jangan minta maaf, kali ini pria gendut yang membuat pengaturan terlebih dahulu dan mengantar kita pergi, kita harus menghargainya. Su Yi berkata, di masa depan, akan lebih menyenangkan membunuh orang-orang tua itu secara pribadi. Dia tahu betul bahwa orang-orang tua dari era Taixi ini dipaksa untuk membantu, dan sangat mustahil untuk melakukan yang terbaik. Mereka bahkan tidak menyangka orang-orang ini akan menahan musuh-musuh itu. Wan Zitian mengangguk, dan mendengar Su Yi berbicara tentang penjaga gunung, semua orang tua yang hadir menggelitik gigi mereka dengan kebencian, dan mereka mengutuk pria gendut itu berkali-kali di dalam hati mereka. Rekan Taoisu, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Pemuda jangkung itu berkata, tapi bisakah kamu setuju untuk bertarung dengan adik perempuanku juga? Su Yi tersenyum, dan berkata, selanjutnya, saya hanya berencana untuk pergi ke Sundial City, mari kita bicarakan ketika saya sampai di sana. Kota Matahari. Monster tua yang hadir saling memandang dengan takjub. Di reruntuhan Taixi, ada 3 tempat yang paling tabu, dan itu adalah tempat yang tidak berani didekati oleh orang tua dari zaman Taixi. Salah satunya adalah kota Tiandu. Salah satunya adalah Sundial City. Yang lainnya adalah Reverse River. Little Bee, dewa roh raksasa, terjebak di area terlarang dekat Reverse Flow River. Apakah kamu akan melihat tuanku? Gadis sarung berkata tiba-tiba. Singkatnya, semua orang yang hadir menyadari bahwa sepasang saudara dan saudari ini berasal dari kota Sundial. Su Yi menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya saja pertemuannya tepat waktu, ada hal lain yang harus kita lakukan ketika kita pergi ke Sundial City. Ini memang kebetulan. Ia juga terkejut ketika penjaga gunung memberitahunya melalui transmisi suara bahwa saudara-saudari itu berasal dari kota Sundial. Pemuda jangkung itu berkata, kalau begitu kebetulan berada di jalan yang sama. Ketika saatnya tiba, kamu dan adik perempuanku akan bertarung. Su Yi terdiam beberapa saat, bagaimana mungkin orang ini tidak pernah melupakan kejadian ini. Teman Su. Tiba-tiba, Song Lu batuk kering, membungkukkan tangannya memberi hormat dan berkata, ada banyak kesalahpahaman sebelumnya, dan aku masih melihat Haihan, jadi jangan tersinggung. Mata Su Yi berkedip, dan dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyimpan apa yang terjadi hari ini ke dalam hatiku, dan aku tidak akan pergi mengunjungimu dengan sengaja. Pine Green tersenyum seolah lega, kamu Daoisu layak menjadi orang yang bisa mengendalikan reinkarnasi dan menentukan jalan, dan hatinya tidak biasa. Monster tua lainnya juga menghela nafas lega. Mereka sangat khawatir, apa yang harus mereka lakukan jika Su Yi tidak cukup baik untuk melepaskannya. Hua Yin ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba berkata, teman Su, kita telah terjebak di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan kita tidak tahu seperti apa dunia luar, dan sekarang kita tidak saling mengenal. Aku ingin tahu apakah Anda dapat membantu kami dan memberi kami kesempatan untuk pergi ke dunia. Lihat di luar. Tiba-tiba, monster tua lainnya tergerak dan menatap Su Yi. Su Yi mengharapkan ini terjadi, dan berkata langsung, jika kamu pergi sekarang, kamu pasti akan mati. Semua orang mengerutkan kening karena terkejut. Berani bertanya rekan Daoisu, bagaimana kamu mengatakan ini? Lian Yunzi berkata dengan suara yang dalam. Kamu bukan milik era kontemporer, dan tidak ditoleransi oleh perintah Zhou Tian. Su Yi berkata, satu aturan Taixi telah menindasmu sampai sekarang, belum lagi hari ini, perintah Zhou Tian berasal dari asal mula, Wu Tai bawaan. Setelah jeda, Su Yi berkata dengan penuh arti,
bagimu, reruntuhan Taisi ini tampaknya seperti sangkar, tetapi bukankah itu tempat yang aman untuk bertahan hidup? Ekspresi semua orang berkedip untuk sementara waktu. Tentu saja, jika kamu bersikeras untuk mencobanya, kamu hanya menunggu di pintu keluar saat aku pergi. Kata Suyi dengan santai. Setelah selesai berbicara, dia menyapa Wan Zitian dan berangkat bersama sepasang saudara dan saudari senior. Tapi tidak lama setelah kepergiannya, Wan Zitian menyadari bahwa Lian Yunzi dan monster tua lainnya mengejarnya. Namun, mereka telah mengikuti di belakang, tetapi mereka tidak mengambil inisiatif untuk mendekat. Aneh, apa yang ingin dilakukan orang-orang tua itu? Wan Zitian mengerutkan kening. Suyi berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2322. Di dunia kelabu, tumbuh-tumbuhan kering dan tak bernyawa. Lian Yunzi dan rombongannya mengikuti Suyi dan yang lainnya jauh di belakang. Semuanya, kupikir apa yang dikatakan Suyi seharusnya benar. Kita akan pergi ke dunia luar sekarang, dan kita pasti akan mati. Huayin, yang sedang menunggang rusa putih, mengirimkan transmisi suara kepada yang lain, karena itu masalahnya, mengapa kita masih mengikutinya. Asal-usul nenek moyang Taisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cambuk Taisi, api ilahi Taisi, dan pola ilahi Taisi. Lian Yunzi menginjak platform hitam dan berkata dengan cepat, jika saya tidak salah, Suyi ini seharusnya mengendalikan kekuatan asli cambuk Taisi, dan tujuannya pergi ke kota Sundial pasti terkait untuk mendapatkan api ilahi Taisi. Setelah jeda, dia melanjutkan, apakah kamu tidak penasaran, bisakah dia mendapatkan nyala api Taisi? Kata-kata ini tidak hanya menggerakkan hati Huayin, tetapi juga membuat orang lain penasaran. Sundial City, salah satu dari 3 area terlarang paling misterius di reruntuhan Taisi. Bahkan orang tua seperti mereka tidak berani mendekat. Alasannya karena Sundial City terlalu berbahaya. Di era Taisi, ada 3 tokoh dominan yang pernah berkata bahwa mereka menghormati dunia, dan mereka juga disebut sebagai 3 guru Taisi. Dan salah satunya, Zhou Ye Tianzun, terjebak di kota jam matahari. Siapa yang berani mendekat? Di era Taisi, Zhou Ye Tianzun pernah memahami keberuntungan, dan hanya mengendalikan jam matahari, artefak kekacauan, jadi dia memiliki kemampuan untuk menggunakan api ilahi Taisi, sama seperti penguasa surga. Lian Yunzi berkata, dan secara kasar saya telah menebak bahwa sepasang saudara laki-laki dan perempuan senior kemungkinan besar adalah keturunan Zhou Ye Tianzun. Kebenaran ini membuat monster tua lainnya semuanya bergerak dan emosi mereka melonjak. Mereka juga eksistensi paling puncak di era Taisi, tetapi dibandingkan dengan tokoh dominan seperti Zhou Ye Tianzun, mereka masih tertinggal jauh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pemuda jangkung dan gadis sarung itu adalah keturunan Zhou Ye Tianzun. Bahwa Suyi memiliki kekuatan reinkarnasi, dan telah menguasai cambuk Taisi, dan nasib baik di tubuhnya semakin tabu dan bertentangan dengan langit. Lian Yunzi berkata, tetapi jika dia ingin mendapatkan Taisi Divine Flame dari Sundial City, dia ditakdirkan untuk lulus ujian Zhou Ye Tianzun terlebih dahulu. Dan ini, bagi kita, mungkin bukan kesempatan. Semangat semua orang terangkat. Saya juga meminta saudara Dao untuk mencerahkan saya. Huayin bertanya, ini sangat sederhana. Jika Tianzun Zhou Ye menang, maka Suyi mungkin harus membayar harganya. Lian Yunzi berkata, dia mungkin harus menyerahkan kekuatan reinkarnasi dan cambuk Taisi. Dan dengan kekuatan seperti itu, mengapa Dewa Surgawi Zhou Ye khawatir dia tidak bisa keluar dari kota Sundial? Saat itu, mari sambut Tianzun Zuye untuk keluar dari masalah, dan minta Tianzun menunjukkan jalan yang jelas kepada kita. Tidak akan sulit untuk memikirkannya. Mendengar ini, Huayin mengangguk lagi, dan berkata, benar, benar. Kita semua berasal dari era Taisi. Di masa depan, jika Tianzun Zuye ingin membunuh dunia luar, dia pasti membutuhkan banyak orang di sekelilingnya, dan kita bisa melakukan sesuatu untuk Tianzun. Lu Song juga bertepuk tangan dengan penuh semangat, memang, kita tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Jika kita bisa maju dan mundur bersama Tianzun Zuye, kita bisa mendapatkan perlindungan dari Tianzun Zuye saat era mitos kegelapan datang. Wanita dengan pakaian warna-warni itu tiba-tiba bertanya, tapi bagaimana jika Suyi menang? Menang? Apa itu mungkin? Itu adalah Dewa Surgawi Zhou Ye. Jadi apa yang akan dilakukan Suyi untuk menang? Semua orang tidak menganggapnya serius. Menurut mereka, Suyi pergi ke Sundial City ditakdirkan untuk kalah. Lian Yunzi berkata, bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, bukanlah hal yang buruk bagi kita bahwa Suyi berhasil memperoleh api ilahi Taisi dari kota Sundial. Bukan hal yang buruk. Semua orang terkejut. Lian Yunzi berkata, tidak ada saling kenal antara kita dan Suyi, dan tidak ada kebencian yang mendalam. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengannya. Lu Song mengerutkan kening dan berkata, Kakak Dao, kamu membiarkan kami orang tua di puncak 9 perbaikan pergi untuk menjilat anak kecil itu. Bukankah ini menghancurkan kita?
Meskipun yang lain tidak membuka mulut, Lian Yunzi tahu bahwa mereka juga sangat menolak untuk melakukannya. Dia tidak bisa menahan cibiran, dan berkata, keberadaan yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, seorang pemuda yang telah dibantu oleh penjaga gunung dengan seluruh kekuatannya, dan sosok tak tertandingi yang merupakan orang pertama yang memegang cambuk ajaib Taisi sejak saat itu, zaman kuno, di matamu, dia telah menjadi orang yang paling kuat di dunia. Pria kecil yang tidak berharga. Ekspresi semua orang berubah. Memikirkan kembali ke era Taisi, sekuat Zhou Ye Tianzun, Anda hanya dapat menggunakan api ilahi Taisi dengan jam matahari, artefak kekacauan, tetapi Anda tidak dapat benar-benar mengendalikan api ilahi Taisi di tangan Anda. Lian Yunzi mendengus dingin, dengan perbandingan seperti itu, tidakkah kalian semua tahu apa artinya? Setelah jeda, dia berkata, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, teman Sudaoyou, aku telah membuat kesepakatan dengan Lian Yunzi. Apa yang dikatakan saudara Dao sangat benar. Wanita di kayu mengangguk dan berkata, kita perlu melihat jangka panjang. Mengapa Tianzun Zhouye mengatur kedua ahli warisnya untuk membantu Su Yi kali ini? Dia juga harus menghargai potensi Su Yi. Bahkan penjaga gunung dan Tianzun Zhouye melakukan ini, mengapa kita tidak bisa? Dengan kata-kata itu, yang lainnya langsung terguncang. Tapi kamu juga telah melihat sebelumnya bahwa Su Yi memiliki banyak musuh, dan mereka semua adalah eksistensi puncak di dunia. Jika kita berteman dengan Su Yi, kita pasti akan berdiri di sisi berlawanan dari musuhnya. Huayin berkata, dalam hal ini, sebelum selesai berbicara, Dewa Roh Raksasa Xiaobi yang diam tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, saya ingin keuntungan tetapi tidak mau membayar harganya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tiba-tiba, Huayin menjadi malu, sangat malu, dan berargumen, saya baru saja mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini dengan jelas. Lian Yunzi berkata, semua ini sekarang memang hanya beberapa analisis dan pertimbangan, dan itu akan tergantung pada sikap Tianzun Zuye saat itu. Semua orang mengangguk. Pada akhirnya, kita masih harus melihat apakah Su Yi bisa melewati level Tianzun Zhouye. Setelah 1 hari, Su Yi dan yang lainnya tiba di depan Sundial City. Dan di belakang mereka, Lian Yunzi dan yang lainnya tidak pernah pergi, dan mengikuti mereka ke tempat ini. Sundial City sangat aneh, tertahan dalam kehampaan, kota besar itu benar-benar diselimuti lapisan gelombang waktu yang luar biasa dan seperti mimpi. Ketika semua orang tiba di sini, mereka sangat menyadari bahwa aliran waktu pun menjadi kacau dan keras. Rekan Taoisu, kota Sundial dibagi menjadi 12 jam, dan setiap jam, hal-hal yang sangat berbahaya muncul. Selain itu, aturan waktu di dalamnya benar-benar kacau. Begitu terperangkap di dalamnya, bahkan Master Dewa akan benar-benar tersesat di dalamnya, tidak dapat menemukan jalan keluar, dan akan musnah oleh kekuatan waktu, dan akan mati, sama sekali. Pemuda jangkung itu berkata, aku tidak pernah bertanya, apa yang akan kamu lakukan di Sundial City kali ini? Su Yi memandang Wan Zitian dan berkata, Wan Tua, silakan saja. Aku sedang mencari rumput ringan terbang. Wan Zitian berkata dengan suara yang dalam. Rerumputan ringan terbang, lahir dalam arus deras waktu, adalah dewa abadi yang aneh dan misterius. Untuk Wan Zitian, jika dia bisa memperbaiki rumput ringan yang terbang, dia bisa menutupi celah di jalannya, benar-benar mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa di alam abadi, dan mencoba menyentuh nafas sungai takdir. Untuk guru 9 dewa pemurnian manapun, jika dia ingin menginjakkan kaki di sungai takdir di masa depan, langkah pertama adalah menghubungi dan merasakan nafas sungai takdir. Hanya dengan cara ini dapat dianggap menyentuh ambang takdir. Orang-orang seperti Tuo Zitua, Hua Guxi, Jiao Mu, Del, adalah eksistensi dari level ini. Untuk Wan Zitian, selama dia menemukan Fei Guangchao yang tepat, dia juga dapat mencoba menerobos ke level ini. Rumput ringan terbang. Gadis bersarung itu tiba-tiba berbisik, harta semacam itu sudah lama hilang di kota Sundial. Punah. Wajah Wan Zitian tiba-tiba berubah, seperti disambar petir. Bukan karena dia sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi Fei Guangchao terlalu penting baginya, dan itu terkait dengan jalan masa depannya, jadi yang disebut kepedulian membuat kekacauan. Ya, punah. Gadis bersarung itu berkata, sekarang, itu hanya ada di tangan tuanku. Tiba-tiba, suasana hati Wan Zitian naik turun, dan dia berkata dengan mata yang rumit, gadis kecil, bisakah kamu selesai berbicara dalam 1 kali duduk lain kali? Gadis bersarung itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, aku pasti akan melakukannya lain kali. Rumput ringan terbang adalah hati dan jiwa tuanku, dan aku tidak akan memberikannya kepada orang lain dengan mudah. Pria muda jangkung itu berkata, kamu, menyerahlah secepat mungkin. Nah, Wan Zitian yang belum sempat berbahagia dipukul lagi, dan ekspresinya berubah untuk beberapa saat. Su Yi berkata, tidak ada yang mutlak. Karena tuanmu dapat bergandengan tangan dengan penjaga gunung untuk membantu saya percaya bahwa jika kita pergi kepadanya untuk meminta rumput ringan terbang, bukan tidak mungkin untuk membicarakannya. Itu hanya tergantung pada harga yang harus kita bayar. Wan Zitian menghela nafas panjang,
dan berkata dalam-dalam, kata-kata kakak Fuyu sangat baik. Pemuda jangkung itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tuanku bukan orang yang banyak bicara. Di era Taixi, orang tuanya dikenal karena temperamennya yang berapi-api. Dia akan membunuh orang jika dia tidak setuju dengannya. Bahkan adik perempuan juniorku dan aku menghormati dan takut padanya. Kamu, teman-teman, sebaiknya jangan terlalu berharap. Petik 2. Suyi tersenyum, tanpa komitmen. Pemuda jangkung itu tidak membicarakannya lagi, dia berkata, bagaimana denganmu, rekan Daoisu, mengapa kamu datang ke sini? Suyi berkata dengan santai, Taixi Senyan. Tiba-tiba, pemuda jangkung itu melebarkan matanya seperti lonceng tembaga, jika tuanku tahu niatmu, percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Gadis bersarung itu juga sangat terkejut, dan caranya memandang Suyi berubah, seolah-olah dia menganggap Suyi gila. Suyi mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Pemuda jangkung itu berkata, jika Fei Guangchao adalah hati tuanku, maka Taixi Senyan adalah nyawa tuanku. Apakah menurutmu dia akan memberikan nyawanya untukmu? Gadis sarung di satu sisi mengangguk berulang kali. Wan Zitian diam-diam terkejut, dan juga merasa sangat merepotkan. Suyi juga samar-samar mengerti saat ini. Jika saya ingin mendapatkan Taixi Senyan kali ini, masalah terbesarnya adalah tuan dari sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini. Tetapi pada saat ini, suara kering dan tua tiba-tiba datang dari kota Sundial yang jauh. Berikan, kenapa kamu tidak bisa memberikannya? Sebuah suara menembus waktu dan pasang surut yang mengelilingi kota Sundial, dan bergema dengan jelas antara langit dan bumi. Pemuda jangkung itu tertegun, Tuan. Gadis bersarung itu juga membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia tidak menyangka guru akan berbicara pada saat ini. Suyi dan Wan Zitian saling memandang dengan kagum di hati mereka. Suara ini dapat melewati gelombang waktu, dan ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa dalamnya master dari suara itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2323. Di saat yang sama, monster tua seperti Lian Yunzi yang mengikuti sepanjang jalan juga terkejut. Hanya dengan mendengarkan suaranya, biarkan mereka menilai bahwa itu adalah Tianzun Zhouye. Benar saja, spekulasi mereka benar, bahwa sepasang saudara dan saudari senior adalah keturunan Zhouye Tianzun. Rekan Taoisu, pria gendut itu sudah memberitahuku tentangmu. Suara tua yang kering itu terdengar lagi, selama kamu bisa melakukan 3 hal, aku tidak hanya akan memberimu kesempatan untuk memahami api ilahi absolutisme, tetapi juga memberimu rumput ringan yang terbang. Baik pemuda jangkung maupun gadis sarung tercengang. Kapan guru, yang selalu sesat dan pemarah, menjadi begitu cerewet? Lian Yunzi dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi seperti itu. Tuan Surgawi Zhouye tidak akan membiarkan Suyi mendapatkan api ilahi Taixi dengan mudah. Silakan bicara, kata Suyi. Oke, senang, maka aku akan tumpul. Suara tua yang layu tertawa terbahak-bahak. Hal pertama adalah, murid kecilku adalah bibit budidaya paling istimewa di era Taixi. Jika dia tidak dilahirkan pada akhir era Taixi, dia akan memiliki kesempatan untuk memerintah dunia. Tanyakan di Sungai Takdir. Dan Sudao You, kamu bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan kamu juga orang yang menentukan jalannya. Jika kamu tidak keberatan, silakan bersaing dengan murid kecilku. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, rekan Daoisu dianggap telah menyelesaikan hal pertama ini. Suyi terkejut, ternyata karena hal ini. Dia segera berkata, sebelum saya di jalan, saya berjanji untuk masalah ini, dan saya tidak akan menolak. Ini baik, suara tua yang kering berkata, setelah duel, aku akan memberitahumu hal kedua. Jangan khawatir, ini bukan tipuan, tapi hal kedua, yang berhubungan dengan memasuki kota Sundial. Suyi berpikir sejenak, lalu setuju, iya. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah gadis bersarung, bagaimana kamu ingin bertarung? Sosok kurus gadis bersarung itu berdiri di sana, seperti rumput liar di hutan belantara, sangat lemah. Ketika dihadapkan pada pertanyaan Suyi, dia berkata langsung, jangan meminjam kekuatan eksternal, jangan memindahkan objek eksternal, dan bertarung satu sama lain. Saat dia berbicara, ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajahnya yang pucat pasi. Sepasang mata menjadi cerah dan jernih. Segera, seluruh napasnya berubah. Sinar api yang dalam, gelap dan misterius menyebar dari kulitnya. Di langit terdekat, jejak pembakaran yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Hal yang paling menggetarkan adalah bumi di bawah kaki gadis sarung itu seakan luluh lantak, ketika embusan angin bertiup, tanah berubah menjadi bara api yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, gadis dalam sarung, alisnya seperti pisau, dan wajahnya yang lembut penuh dengan ketidakpedulian dan kedinginan, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa kematian malam yang abadi tanpa fluktuasi emosi. Mendesis. Terdengar suara napas terengah-engah di kejauhan. Aura Dao pada gadis bersarung tampak gelap dan misterius, namun nyatanya sangat tabu dan mendominasi, penuh dengan kekuatan membara yang meluluhkan semua Tao. Ini adalah kekuatan yang bisa dimiliki di alam ekstrim. Menurutku,
Ini lebih menakutkan daripada beberapa dewa yang telah berada di alam abadi selama bertahun-tahun. Huayin yang menunggang rusa putih itu terkejut. Orang yang dipilih oleh Tianzun Zuye untuk menentukan Dao telah lama diukur dengan tingkat wilayahnya. Lian Yunzi menyesali, dibutuhkan keberadaan seperti itu untuk dilahirkan tanpa mengetahui berapa tahun. Monster tua lainnya juga sangat terganggu. Sebelumnya, mereka memang sangat meremehkan kekuatan gadis sarung itu, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika dia menjalankan Dao Xing, kekuatan dewa semacam itu akan begitu tabu dan mengintimidasi. Ini tidak terlihat seperti gadis kecil yang kurus dan tertekan, ini seperti berubah menjadi dewa kematian yang menyendiri dan dingin. Mata acuh tak acuh itu membuat monster tua itu merasa kedinginan entah kenapa. Hati-hati, Wan Zitian menepuk bahu Suyi, lalu mundur jauh. Seperti orang lain, dia juga kagum dengan kekuatan gadis sarung itu. Tapi dia tahu lebih baik, Kakak Fuyu, mungkin tidak terlalu tertarik untuk melawan gadis itu sebelumnya, tapi sekarang dia ditakdirkan untuk berubah pikiran. Benar saja, Suyi mengangkat semangatnya dan berkata, tidak buruk, sangat bagus. Di antara kata-kata itu, sulit untuk menyembunyikan apresiasi. Gadis muda ini hampir sama dengannya, dia tampaknya berada di alam ekstrim, tetapi karena jalan yang dia kejar dan jalan yang dia kendalikan, kekuatannya benar-benar berbeda. Bukan lagi level ranah yang bisa diukur. Rekan Taoisu, kamu harus berhati-hati. Pria muda jangkung itu berkata, Avenue of Dark Ember, adik perempuanku bisa disebut yang tertinggi, berasal dari sungai panjang takdir. Cukup untuk membakar karma dan mencium bau karma. Ini sangat misterius. Cukup untuk membakar dewa-dewa yang tidak efektif itu menjadi abu. Jalan ember gelap, bakar karma dan cium karma. Deskripsi semacam ini membuat semua monster tua ribut dan bergerak. Kekuatan seperti karma dan karma semuanya terkait dengan takdir, yang sangat tabu. Tapi Dark Ember Dao yang dikuasai oleh gadis sarung bisa membakar kekuatan yang melibatkan takdir, bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu. Suyi berkata dengan gembira, kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan menganggapnya serius. Matanya yang dalam bersinar, dan semangat juang batinnya benar-benar terangsang. Terlepas dari reinkarnasi, hanya jalan, Xuanzu, yang dia kendalikan dapat memotong sebab dan akibat dan melarang takdir. Secara alami, dia tahu jauh lebih baik daripada orang lain betapa menakjubkannya jalan kegelapan ini. Rekan Taoisu, terima kasih banyak telah setuju untuk bertarung denganku, dan tolong jangan menahan diri selama pertarungan. Di kejauhan, gadis bersarung itu berbicara dengan tenang. Dunia tertindas, dan 10 penjuru diam. Semua mata tertuju pada pria dan wanita ini. Sebagai perbandingan, aura di tubuh Suyi tetap acuh tak acuh dan tidak berubah. Tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Ini adalah duel antara orang yang menentukan jalan, yang terlalu langka dan terlalu menakutkan. Semua orang tahu bahwa pertempuran sebesar itu mungkin tidak akan terlihat sekali dalam ribuan tahun. Kamu juga, Suyi berkata, jika kamu benar-benar melakukannya, kamu harus keluar dengan semangat pertarungan hidup dan mati. Jika kamu hanya bersaing, kamu tidak akan memiliki rasa penempaan hidup dan mati dan api berdarah. Saat dia berbicara, dia meregangkan tubuhnya, lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan pakaiannya berkibar. Pada sosok jangkung itu, ada niat pedang yang tak terlihat dan misterius melonjak pelan. Klik, kekosongan di segala arah tiba-tiba membuka retakan lurus yang tak terhitung jumlahnya, seolah terkoyak oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang tak terlukiskan diam-diam menyapu penonton dari Suyi. Semua orang melihat ke samping. Tepat pada saat ini, ledakan, Suyi dan gadis bersarung itu hampir mulai pada waktu yang bersamaan. Gadis dalam sarung membalik telapak tangannya, dan sinar api gelap tiba-tiba berubah menjadi sabit menyala, yang panjangnya sekitar 10 kaki. Sosoknya kurus dan ramping, dan dia tidak sepanjang sabit api ilahi ini, tetapi juga karena sabit ini membuatnya memiliki sikap yang aneh, mendominasi, dan dingin. Ikuti langkahnya dengan lembut. Kekosongan di 10 arah tiba-tiba terbakar, dan cahaya gelap yang tak berujung menutupi langit dan menutupi langit, seperti malam yang gelap tiba, dan itu membakar dengan ganas. Dan sosok gadis bersarung itu sudah lama menyambar dengan dahsyat seperti sambaran petir. Ledakan, sabit api ilahi jatuh, dunia terbalik, dan semuanya terbakar, seolah-olah semuanya akan dipotong dan sepenuhnya disempurnakan menjadi abu. Pada saat yang sama, Suyi mengulurkan tangan kanannya yang putih dan ramping, dan menebas seperti ujung pedang. Serangan yang sangat sederhana, seperti gerakan awal paling dasar dari seorang pendekar pedang, tidak ada misteri atau perubahan di antara serangan itu. Tapi pukulan ini justru mengenai sabit api ilahi. Dentang, keduanya bertabrakan. Sepotong langit dan bumi itu tiba-tiba runtuh, dan api ilahi yang tak terhitung jumlahnya layu dan padam seolah-olah sedang dilanda badai. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa ketika semburan kehancuran yang mengerikan menyebar, semua yang dilaluinya akan hilang. Ledakan, sosok Suyi dan gadis sarung melangkah mundur bersama. Segera, keduanya menembak lagi pada saat bersamaan. Dalam sekejap, mereka bertarung ratusan kali.
Setiap saat adalah head-to-head yang paling mendominasi dan cepat, seperti Dewa Pedang yang tiada taraf dan pembunuh malam yang gelap bertarung dengan sengit, bertarung selama 9 hari dari kehampaan, bergerak melintasi 30.000 kaki, bersaing sengit satu sama lain, membunuh sampai akhir, dunia terbalik, matahari dan bulan gelap. Di kejauhan, Lian Yunzi dan yang lainnya tercengang, dan banyak orang bahkan merinding. Bukan karena mereka belum melihat dunia. Hanya saja saya belum pernah melihat kekuatan yang begitu tabu dan menentang surga dalam pertarungan antara dua dewa di alam ekstrim. Ini tidak berbeda dengan kontes antara 5 dewa pemurnian. Huayin bergumam tanpa sadar. Takut, itu terlalu menakutkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa persaingan antara dewa tengah bisa mencapai tingkat yang keterlaluan. Kali ini, saudara Fuyu akhirnya bertemu dengan monster seperti dia. Wan Zitian menghela nafas. Di domain dewa hari ini, tidak ada dewa di alam ekstrim yang mampu menghadapi Suyi. Di mata Suyi, tidak sulit untuk membunuh penguasa 6 penyempurnaan. Tapi sekarang, dia juga seorang gadis di tingkat penciptaan ekstrim, tapi dia bisa bersaing dengannya. Jika ini dilihat oleh yang kuat di alam para dewa, saya khawatir rahang saya akan jatuh karena shock. Pantas saja guru meminta suster muda untuk menghadapi Suyi ini. Ternyata, jadi mereka adalah orang yang sama. Pria muda jangkung itu tergerak. Dia sangat jelas tentang betapa hebatnya adik perempuannya, bahkan tuannya mengatakan bahwa dalam kehidupan kultivasinya, dia belum pernah melihat siapapun yang dapat dibandingkan dengan adik perempuannya. Dan sekarang, seseorang dari alam yang sama, yang bisa melawan saudari junior muncul. Pada saat itulah pemuda jangkung itu akhirnya mengubah pandangannya tentang Suyi. Tidak peduli seberapa bergolak dunia ini, terkadang diganggu oleh energi pedang, dan terkadang dibakar oleh api gelap. Pertarungan antara Suyi dan gadis sarung menjadi semakin intens, dan monster tua itu harus mundur lagi dan lagi. Tidak mungkin, semburan pertempuran yang terjadi saat keduanya bertarung terlalu menakutkan, meskipun mereka tidak bisa melukai orang-orang tua ini, mereka khawatir akan mengganggu duel di antara keduanya. Rekan Taoisu, apa yang kamu gunakan sepertinya bukan kekuatan reinkarnasi. Tiba-tiba, gadis bersarung yang sedang bertarung dengan sengit berbicara, dengan sedikit kebingungan dalam suaranya. Bukan reinkarnasi. Semua orang tercengang. Itu benar, yang aku cari adalah jalan pedang, yang berbeda dari segudang jalan surga. Itu bisa melebur semua jalan menjadi satu pedang, membuat semua jalan tersedia bagiku, dan menerobos semua jalan dengan satu pedang. Suyi berkata dengan tenang, jika kamu bisa memaksaku menggunakan reinkarnasi, kamu bisa melihat kekuatan reinkarnasi. Segera, ada sensasi di penonton. Siapa yang tidak mengerti maksud Suyi adalah bahwa kekuatan tempur gadis sarung saat ini tidak sebanding dengan penggunaan reinkarnasinya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.